Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Fajar Alisan. Saya dari Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan, Fakultas Pertanian, jurusan Agroteknologi. Nah, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang apa itu dari pertanian organik. Sebelumnya, saya akan menjelaskan dulu apa itu dari pertanian organik. Organik itu adalah sesuatu yang berasal dari alam, yang tidak ada sangkut pautnya dengan yang lainnya atau bahan-bahan kimia. Jadi, pertanian organik itu adalah sistem budidaya pertanian yang mengandalkan bahan-bahan alami tanpa adanya bahan-bahan kimia sintetis. Nah, pengolahan pertanian organik didasarkan pada prinsip kesehatan, ekologi, dan keadilan perlindungan. Kemudian tujuan dari pertanian organik itu sendiri adalah untuk mengoptimalkan kesehatan dan aktivitas komunitas interdependen dari kehidupan di tanah, tumbuhan, hewan, dan juga manusia. Kemudian ada pula ciri-ciri dari pertanian organik tersebut. Yang pertama, ciri-ciri dari pertanian organik yaitu memiliki efek berkesinambungan antara alam dan manusia. Yang kedua, mampu memberdayakan lingkungan sekitar. Yang ketiga, mampu mendaur ulang unsur alam. Yang keempat, menggunakan bahan pestisida atau racun yang mudah terurai dan berasal dari alam. Yang kelima, tidak memotong rantai makanan pada alam. Yang keenam, pengolahan air yang mumpuni. Dan yang ketujuh, membudidayakan unsur zat renik di dalam tanah. Pertanian organik ini ada pula jenis-jenis pupuknya yang kita gunakan biasa dalam pertanian organik, yaitu pupuk hijau. Pupuk hijau itu berasal dari bahan-bahan sisa-sisa tanaman. Tanaman yang biasa digunakan untuk pupuk hijau ini adalah jenis kacang-kacangan dan tanaman air. Kemudian ada yang namanya pupuk kandang. Pupuk kandang ini kita dapatkan biasanya dari ternak-ternak hewan kita seperti sapi, kambing, dan lain-lain sebagainya. Kemudian ada pula pupuk kompos. Pupuk kompos ini adalah pupuk yang berasal dari pelapukan bahan-bahan organik melalui proses biologis dengan bantuan mikroorganisme pengurai, yaitu misalnya bakteri, jamur, dan cacing. Kemudian jenis pupuk tanah atau nick soil, tanah malam. Pupuk ini adalah pupuk yang berasal dari kotoran manusia yang telah menjadi tanah. Dan yang terakhir, kita biasanya menggunakan dalam produk pertanian organik ini pupuknya pupuk hayati, yaitu pupuk yang bahan aktifnya organisme hidup yang mempunyai kemampuan untuk meningkatkan kesuburan tanah dan menghasilkan nutrisi yang penting bagi tanaman. Di setiap kelebihan pasti ada kekurangannya. Nah, dalam pertanian organik ini ada juga keunggulan dan kekurangannya. Keunggulannya itu untuk meningkatkan ketahanan tanaman dalam serangan OPT atau organisme pengganggu tanaman. Kemudian yang kedua, meningkatkan aktivitas organisme. Yang ketiga, mencegah adanya erosi. Yang keempat, meningkatkan cita rasa pada tanaman yang kita tanam. Dan yang kelima, menaikkan kandungan gizi pada tanaman kita. Di kekurangannya, pada pertanian organik ini yang pertama, konversi lahan dari pertanian konvensional ke organik butuh waktu yang lama. Kemudian yang kedua, biaya inputnya yang mahal. Yang ketiga, hasil produksinya yang lebih sedikit. Keempat, harga pokok pertanian organik lebih mahal. Kelima, informasinya tentang pertanian organik ini masih terbatas. Dan yang keenam, efek pemberian inputnya itu sangat lambat. Nah, sekian dulu tentang pertanian organik ini yang bisa saya jelaskan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.